Morning Dew, Senin 7 September 2020 dengan tema The End of Time. Shalom, selamat pagi. Wahyu pasal yang ke-22 ayat 20 sampai ke-21. Demikian firman Tuhan. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin." Beberapa waktu lalu, saya mengendarai mobil persis di belakang sebuah mobil dengan bumper stiker yang bertuliskan, "Ready or not, Jesus is coming soon." Siap atau tidak, Yesus akan segera datang. Tidak sedikit orang yang memandang rendah arti semua itu. Sebab Tuhan Yesus yang digembar-gemborkan manusia akan segera datang sejak 2000 tahun yang lalu sampai hari ini masih belum juga datang. Sementara tidak sedikit manusia yang sudah lama menanti-nantikan dia datang kembali. Lalu timbullah bermacam-macam penyesatan dari banyak pihak. Ada yang mengklaim bahwa dia tahu persis Tuhan akan datang kembali tanggal sekian, jam sekian, mulai dari tempat tertentu. Sehingga mereka bersama-sama selama berminggu-minggu masuk ke dalam satu tempat khusus, berdoa dan menantikan dia datang. Namun ternyata setelah lelah menantikan sekian lama, dia tidak datang juga. Nubuat yang tadinya dinyatakan dengan begitu berani, ternyata hanyalah dibuat-buat untuk mendatangkan sensasi bagi para pengikutnya. Manusia sering diperdaya dengan cara-cara yang demikian, sekalipun dengan mengutip dan menafsirkan beberapa ayat untuk menyatakan tanggal tertentu, jam tertentu tentang kedatangan Tuhan. Dan tidak sedikit manusia yang rela mempercayai hal seperti itu, bahkan meninggalkan segalanya demi menantikan hal itu beberapa minggu lamanya. Lalu setelah bosan, jenuh, dan putus asa menanti-nantikan, kemudian manusia mulai bersungut-sungut dan kembali dengan kecewa. Kenapa seakan Tuhan membiarkan manusia mengalami hal seperti itu berkali-kali? Manusia menjadi kecewa, lalu kembali kepada realita hidup. Satu perkara yang harus kita ingat dan perhatikan, Tuhan tidak akan pernah bergerak dan bertindak di luar karakter dan tujuannya. Karakter Tuhan yang sangat kental adalah setia dan benar. Tuhan selalu menuntun gerejanya untuk berjalan menuju kepada karakternya, sehingga kita menjadi semakin serupa dengan Tuhan, menjadi serupa dengan karakter Kristus. Bukankah firman Tuhan tentang waktu itu berkata di Wahyu 3 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan, "Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu." Bahkan tentang waktu persisnya, Tuhan sendiri berkata di Markus 13 ayat yang ke-32 demikian, "Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja." Disinilah letak pentingnya gereja Tuhan memahami kebenaran yang sejati tentang waktu dari akhir segala masa. Tuhan sembunyikan itu dari gerejanya supaya tidak ada penyesatan. Tugas kita gerejanya bukanlah mencoba menerka-nerka dan bermain-main dengan nubuatan seakan-akan kita tahu persis kapan waktu kedatangannya. Kita sudah mengerti Tuhan tidak mungkin bertentangan dengan firman-Nya, dan Tuhan juga tidak mungkin menuntun kita gerejanya berjalan keluar dari tujuan dan karakternya. Coba renungkan sebentar. Seandainya ada yang tahu kapan saat kedatangan Tuhan, bukankah manusia licik bisa bermain-main dengan kebenaran dan mempermainkan Tuhan? Kita terus-menerus hidup di dalam dosa dan kedegilan, lalu mengurung diri 2 hari sebelum waktu Tuhan akan datang, dengan berlaku suci,
dan berpuasa bila perlu. Seperti layaknya orang bertapa, bukankah itu pelecehan rohani luar biasa? Apakah itu yang Tuhan harapkan dan yang sesuai dengan tujuannya? Tidak perlu ada ketekunan, buang-buang waktu untuk berlaku setia dan benar. Toh, kita bisa kompensasikan dengan 2 hari mengurung diri di dalam satu ruangan dan semua beres. Benarkah demikian? Hal kedua, kita sering lupa bahwa bagi kita masing-masing ada akhir waktu yang tidak dapat diperpanjang dan tidak kita ketahui kesudahannya. Itulah yang disebut kematian. Ketika kematian itu datang atas kita, kita tidak mengetahui saat dan bentuknya. Itu datang tiba-tiba. Dan jangan pernah menunggu untuk bertobat sebelum ajal menjemput. Sebab kita sering kali tidak punya kesempatan lagi. Itulah end of time bagi kita masing-masing. Pagi ini, renungkan dan perhatikan sekali lagi 2 ayat terakhir dari seluruh isi firman Tuhan yang kita sebut Alkitab ini. Sebab kita tidak tahu tentang the end of time, akhir waktu bagi kita masing-masing maupun bagi semua umat manusia. Wahyu pasal yang ke-22 ayat 20-21. Demikian firman Tuhan. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin." Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk waktu yang masih Engkau berikan. Aku mau belajar untuk hidup benar di hadapan-Mu. Terus bimbing dan tuntun aku berjalan sesuai dengan rencana-Mu. Amin. Jesus loves you and so do I.